Darah saya mendidih itu saya lihat itu anggota dimaki-maki begitu nggak ada lagi tempatnya preman di Jakarta, macam itu jangan biarkan dia lawan angkat jangan pakai lama kemarahan Fadil Imran Kapolda Metro Jaya, meledak setelah mengetahui anggotanya dimaki-maki oleh kawanan debt collector alias penagih hutang. Sebelumnya aksi debt collector memarahi petugas kepolisian viral di media sosial. Peristiwa pada tanggal 8 Februari itu terjadi saat sekelompok penagih utang berusaha merampas kendaraan milik seorang selebgram bernama Clara Sinta, di sebuah apartemen kawasan Tebet, Jakarta Selatan, hingga terjadi perdebatan seorang polisi yang mencoba menengahi perdebatan meminta agar permasalahan diselesaikan di polsek terdekat, namun pihak debt collector menolak dan justru membentak polisi setelah kejadian Clara Sinta langsung melaporkan debt collector ke Polda Metro Jaya. Itu karena pihak polisinya udah ngarahin kita untuk menyelesaikan di polsek, tapi pihak umum tersebut itu tidak menyetujui nggak mau-maunya diselesaikannya di yang langsung ambil unitnya aja, dan setelah itu unitnya benar-benar tetap diambil paksa tanpa izin aku. Usai kejadian tersebut pihak kepolisian Polda Metro Jaya, bergerak cepat dan menangkap 7 orang preman dari 2 kelompok berbeda. 1 orang yang sempat melarikan diri ke daerah Saparua Ambon berhasil ditangkap. Sementara Eric Johnson pelaku utama debt collector yang merampas kendaraan milik Clara Sinta, hingga membentak anggota polisi diamankan anggota Submit Resmob Polda Metro Jaya, di lokasi persembunyiannya di Labuhan Batu, Sumatera Utara pada Rabu tanggal 1 Maret dini hari, setelah buron selama 2 pekan viral barbarian viral terjadinya suatu tindak pidana terhadap petugas kepolisian dan juga setelah kita kembangkan ternyata muncul delik-delik lain tindak pidana lain, yaitu pencurian maksimal 7 tahun. Sebelumnya Senin tanggal 13 Februari lalu seorang ibu cekcok dengan 3 orang pria penagih hutang di depan sebuah minimarket di perumahan Kota Wisata Gunung Putri Bogor, Jawa Barat. Perdebatan tersebut terjadi saat 3 orang pria hendak merampas sebuah motor milik Rahman Nujulita, yang sedang dikendarai anaknya. Ketiga pria itu menuding kalau angsuran motor itu telah lama menunggak padahal cicilan motornya sudah lunas sejak tahun 2011 lalu. Dia nunjukin katanya gini, saya bilang kamu jangan ngarang ya gitu kan saya ngotot tapi kamu punya data apa kalau saya punya hutang. Waktu itu cuma si orang itu dengan yakinnya bahwa saya punya hutang, sedangkan saya tidak merasa. Akhirnya kita potong-potongan, kita potong punya teman di salah satu finance yang dia menyebutkan bahwa saya punya hutang. Di situ saya telepon teman saya dan dia langsung cross-check di bank. Itu di finance itu bawa telepon lagi ke saya bahwa saya sih nama saya ada mobil patroli lewat saya panggil suruh berhenti, saya ajak dia ke polisi tapi saya naik motor dia duluan udah hilang. Upaya penarikan kendaraan oleh debt collector juga terjadi di Bengkulu. Sejumlah pria berusaha menarik paksa mobil yang terparkir di depan Mapolres Bengkulu. Tak rela kunci mobilnya diambil Yuda, sang pemilik pun berteriak maling dan terus menarik baju debt collector. Salah satu debt collector mengaku bahwa Yuda menunggu utang selama 12 bulan, sementara itu Yuda mengaku bahwa pemilik mobil yang sesungguhnya adalah Baharudin. Baharudin menyerahkan mobil tersebut untuk membayar kekurangan utang sebesar 40 juta dari total 170 juta. Mempunyai atas nama mobil ini berhutang dengan saya, dan dia menjaminkan ini kepada saya tidak tahu hubungannya dengan Adira. Kedua belah pihak kemudian dibawa ke Mapolres Bengkulu untuk dimediasi. Petugas kepolisian yang mendapat laporan menuju lokasi dan mengamankan 3 orang debt collector yang diduga sebagai pelaku dibunuh seperti kemarin.